Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali di kajian kita ya, dalam rangka thalabul ilmi, sebuah kewajiban bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah fardu, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari thalabul ilmi itu fardhah atau fardu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menganggapnya biasa saja. Maka ini adalah sebuah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru ketika menganggap thalabul ilmi itu hanya ya iseng-iseng aja gitu. Thalabul ilmi bukan iseng, thalabul ilmi adalah sebuah kewajiban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang hadis-hadis bad'ul khalqi, tentang awal ataupun asal muasal penciptaan manusia atau makhluk secara umum ya. Nah, nanti sebelum nyampe ke situ ada hadis ya. Nabi SAW dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW qala Allah taala yashtumuni ibnu adam wa ma yanbaghi lahu an yashtimani. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, berarti apa nih? Kalau hadis Allah berfirman itu hadis qudsi ya. Kata Allah taala, manusia itu sering menghinaku. Dan menghina Allah itu berat konsekuensinya, tidak sembarangan. Manusia itu sering menghinaku padahal dia tidak pantas menghinaku. Wa ma yanbaghi an yashtimani. Wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lahu. Dan manusia itu sering mendustakanku. Padahal dia tidak pantas mendustakan aku. Amma syatmuhu, adapun penghinaan manusia kepadaku adalah dengan mengatakan innali waladan, aku punya anak. Itu adalah penghinaan yang terbesar manusia kepada Tuhannya. Bahkan dalam ayat itu takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit runtuh. Wal jibalu, gunung-gunung hampir meledak-meletus. Karena tidak sanggup dan tidak kuat mendengar ada orang mengucapkan Allah itu punya anak. Itu berat sekali. Langit, bumi, alam semesta ini hampir rontok, hampir runtuh, tidak sanggup mendengar ucapan manusia yang menyebut Allah punya anak. Penghinaan terbesar itu pada Tuhan. Makanya kita punya surat Al-Ikhlas yang menyatakan kesucian Allah dari keturunan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu pernyataan tegas tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada sahabat imam itu, kalau imam sholat itu bacanya Al-Ikhlas terus. Ya, jadi sholat subuh bacanya Al-Ikhlas. Ngimamin orang. Sholat maghrib imamnya Al-Ikhlas. Sholat isya imamnya Al-Ikhlas. Pokoknya setiap ngimamin itu baca Al-Ikhlas. Sampai orang-orang makmumnya itu merasa tidak
merasa tidak nyaman lah, ini imam kok bacanya Al-Ikhlas terus, apa tidak punya hafalan lain? Kalau tidak punya hafalan lainnya nggak usah jadi imam gitu. Tidak cukup hanya tidak suka, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, imam di lembur kami, di kampung kami itu bacanya Al-Ikhlas terus. Mun di urang mah teh dijulukin teh imam si kulhu itu pasti. Si kulhu itu. Setiap sholat bacanya kulhu. Ya Rasulullah, ada imam di tempat kami bacaan teh kulhu terus tiap sholat. Gimana itu? Nabi SAW tidak mau begitu saja memutuskan perkara sebelum mengadakan dua tabayun, dua informasi, verifikasi. Coba temui imam itu, Rasulullah SAW menyuruh tim ya, coba temui imam itu, tanyain apa alasannya. Akhirnya imam itu ditanya, pengersa, ini Anda dilaporkan ke Rasul, kalau sholat tuh ngimamin Al-Ikhlas terus, ada apa? Kul hudai, sampai lecak kata kul hudai. Akhirnya orang itu menjawab, surat Al-Ikhlas itu sangat aku sukai karena di dalamnya ada kemurnian tauhid. Ada kemurnian tauhid. Akhirnya dilaporkan, ya Rasulullah, orang ini baca Al-Ikhlas kulhu tiap sholat karena dia sangat menyukai isi dari surat Al-Ikhlas tentang pernyataan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dia esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dia tidak ada yang menyamai ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kasih tahu dia, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, Allah pun mencintainya. Akhbirhu annallaha yuhibbuhu. Jadi karena imam itu baca terus qul huwallahu ahad setiap kali sholatnya, alasannya adalah karena mencintai surat Al-Ikhlas dengan isinya yang merupakan kemurnian tauhid, maka orang tersebut disebutkan Allah mencintai orang itu. Jadi Bapak sekalian, di dalam sholat dipersilakan baca surat Al-Ikhlas di semua sholat, silakan. Tidak apa-apa. Supaya lebih seimbang ya, sekurang-kurangnya di sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan dianjurkan baca 2 surat. Surat sunnah apapun. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Sholat tahajud, witir, ba'diyah, qobliyah, ya, kemudian duha, kemudian apalagi syuruk, itu yang dianjurkan dibaca di dalam sholat-sholat sunnah itu. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Apa hikmahnya? Kedua surat itu adalah surat yang menerangkan tentang kemurnian ajaran tauhid. Makanya bobotnya berat, nilainya itu adalah besar. Al-Kafirun juga sama, itu penegasan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak apa-apa diulang-ulang. Diulang-ulang, enggak apa-apa. Ya. Mau divariasikan boleh, diulang-ulang juga boleh. Jadi karena isinya tauhid surat tersebut, maka nilai dan kandungannya itu adalah sangat besar sekali. Al-Kafirun itu penegasan bahwa kita tidak pun pernah mencampur adukan ajaran agama dengan agama apapun. Dulu kan asbabun nuzulnya itu Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh Quraisy untuk barter ibadah gitu. Kan sudah dibujuk pakai jabatan, harta dan wanita, udah dibujuk itu, tapi Rasul nggak bisa dibujuk seperti itu. Wahai Muhammad, saya mewakili suku Quraisy ini, bangsa Arab, Jazirah Arab. Kalau kamu ingin jadi raja, kami akan angkat engkau jadi raja yang paling besar. Kalau Anda ingin jadi orang kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta orang Arab buat kamu. Kalau kamu ingin menikah, kami akan mencarikan wanita paling cantik sejazirah Arab untukmu.
Tapi Rasulullah SAW membahasa orang nehi. No way. Tidak. Rasul disuruh berhenti dakwah. Kompensasinya tadi. Ala an atruka hadal amr. Supaya aku tinggalkan dakwah ini. Itu mereka nawarin segalanya. Tenun mas, Masya Allah. Waduh, ini Arabica sudah tiba ini. Harus istirahat dulu kayaknya. Kamu mau dapat wanita paling cantik sesuku sejazirah Arab, kamu mau harta paling banyak kami bisa berikan, kami ingin jabatan, kami angkat engkau jadi presiden tertinggi. Malaknaka, kami akan jadikan engkau raja yang paling raja di Arab. Rasulullah SAW menolak ya. Dan Rasul mengatakan bahwa saya akan tetap melanjutkan dakwah ini. Dibujuk lagi yang kedua, pamannya. Pamannya itu dengan memelas, Muhammad, aduh, anak king, ya, tinggalkan. Saya sudah tidak kuat menahan tekanan Quraisy, karena Abu Thalib kan tokoh ya Quraisy. Rasul juga tidak bergeming dan mengatakan, wahai paman, andaikan matahari di tangan kananku, bulan di kiriku, saking beratnya gitu ya, untuk meninggalkan tugas dakwah ini nggak bisa. Hampurana, hampurawa gitu, hampura mang biasa. Sampai akhirnya orang Quraisy kehabisan cara, kehabisan akal. Langkah ketiga adalah tadi barter agama. Bagi mereka kan agama tidak suci, tidak sakral mereka itu agama itu. Hanya cara sosial untuk bermasyarakat. Yang kedua adalah ritual yang biasa begitu. Tidak ada nilai pengagungan kepada Sang Pencipta, kepada Nabi dan Rasul, tidak ada. Mereka itu agama bisa dibuat sesuatu yang mainan begitu. Gini aja Muhammad, kalau gitu gimana kalau setahun saya nyembah Tuhan kamu, tapi nanti kamu nyembah Tuhan saya setahun, tapi kamu nyembah Tuhan saya dulu setahun. Gitu. Jadi setahun sewang, Pak. Setahun sewang. Kieu itu Muhammad ayana supaya meredam ketegangan, supaya menstabilkan keadaan. Gini aja, kamu ikut saja agama kita setahun aja. Nanti kita ikut agama kamu setahun. Rasul menolak, la a'budu ma ta'budun. Itu Nabi menyebutkan dirinya dulu, la a'budu ma ta'budun. Tidak akan pernah aku menyembah Tuhan kalian, dan kalian tidak akan pernah nanti juga saya minta menyembah Tuhan saya. Dalam arti kata kalau masih kafir begitu. Kurang di situ, ditegasin lagi, bukan kurang maksudnya, ditegaskan lagi. Wala ana abidum ma'abatum. Aku bukan penyembah Tuhan kalian dan kalian bukan penyembah Tuhan. Jadi kalimat pertama, aku tidak akan menyembah Tuhan kalian, penegasan itu. Kalimat kedua, aku bukan penyembah Tuhan kalian. Ini beda penekanannya. Kalau yang pertama menggunakan kata kerja, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian. Kalau yang kedua, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, Tuhan yang kalian sembah. Itu dua penegasan. La a'budu ma ta'budun wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud. Penegasan ketiga, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian. Kenapa lakum dulu? Karena tawaran itu datang dari orang kafir. Makanya Anda dulu, lakum dinukum, agama Anda ya buat Anda. Wali dan agama aku, din adalah bagi aku. Jadi Bapak sekalian, ini rambu-rambu kita bermasyarakat. Di dalam konteks sosial dan masyarakat, kita boleh saling mengucapkan salam dan sapa, baik dengan muslim ataupun bukan non-muslim atau non-muslim. Seperti mereka mendapatkan kesuksesan di dalam bisnis, kita ucapkan selamat, datangi, selamat ya Pak. Dia mendapatkan kelahiran, kita ucapkan selamat Pak atas kelahirannya, semoga anaknya sehat, tumbuh dan pintar gitu ya. Pernikahan kita ucapkan selamat pernikahan.
kemudian dia buka bisnis kita motivasi, kita ucapkan selamat, semoga sukses. Pokoknya dalam aktivitas masyarakat, sosial, dalam urusan keduniaan kita dianjurkan untuk saling bertegur sapa, mengucapkan selamat, mendorong, memotivasi ya, teman-teman kita, bahkan yang muslim. Yang tidak boleh itu dalam perkara agama yang khusus antara masing-masing pemeluk. Maka tidak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Karena itu berkenaan dengan akidah agama orang yang dianutnya. Ya. Itu sudah nggak boleh. Tapi kalau mengucapkan sukses ya, panjang umur, perkawinannya bahagia, anaknya pintar, itu boleh, silakan. Dia melahirkan kita datangi, dia sakit kita jenguk, kita bawa oleh-oleh, kita motivasi supaya sembuh ya. Boleh itu mah. Bahkan bagus. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, atau Sa'ad ya. Itu punya tetangga Yahudi ini. Yahudi itu kan paling jahat ya. Ibaratnya kalau kata Quran itu latajidannas asyadanasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling memusuhi kamu, satu orang Yahudi, dua orang musyrik. Itu paling memusuhi itu. Asyadanasi adawah, orang yang paling memiliki permusuhan kepada orang beriman. Meski begitu, memperlakukan mereka sebagai tetangga tetap baik karena tidak semua orang jahat. Nah, ketika sahabat ini masak ya, semacam daging lah gitu, berkuah gitu ya. Itu ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, ahdaitum li jarikal yahud? Apakah engkau sudah memberi hadiah kepada tetangga yang Yahudi itu? Apakah kamu sudah mengirimkan daging itu kepada tetanggamu yang Yahudi? Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya malaikat Jibril senantiasa mendatangiku tiap hari berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga walaupun dia non muslim. Maka sahabat tersebut disuruh untuk mengirimkan makanan masakannya kepada tetangganya yang Yahudi itu. Itu bagian dari memuliakan, menghormati tetangga. Jadi dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan keduniaan, kita dianjurkan untuk berbuat baik, bahkan menyapa, membantu, memberi hadiah kepada mereka, supaya mudah-mudahan itu adalah satu kebaikan universal ya. Yang kedua adalah mudah-mudahan dia jadi simpati, akhirnya orang Islam itu akhlaknya baik ya, bagus ya, begitu. Salah satu dakwah juga dengan akhlak. Dapat hadiah juga boleh ya, boleh dapat hadiah, boleh menerima hadiah, boleh menerima makanan, boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada kaitan dengan agama mereka yang secara khusus, itu memang ada larangannya ya. Contoh mengucapkan selamat Natal, jadi jelas posisi mauqif, posisinya itu jelas, tidak dikaburkan gitu ya, karena banyak tokoh agama gitu di level atas itu membiaskan ini, mengaburkan ini, sampai ucapan keagamaan seseorang pun boleh ikut campur, itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh. Yang benar itu adalah dalam urusan keduniaan dan kemasyarakatan dipersilahkan, dalam urusan keagamaan yang khusus itu prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sekarang malah mulai latah pejabat kita itu, bahkan mengucapkan salam itu semua agama disebut. Jadi kamu agamanya apa? Itu kan ucapan selamat itu kan minta sama Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi itu aku mohon kepada Allah keselamatan buat kalian, kan begitu. Ini kalau ditambah agama lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu apa, itu sama dengan minta kepada Tuhan mereka untuk keselamatan audiens yang dihadap. Jadi nggak usah latah. MUI sudah mengharamkan tapi tidak direspon. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan tidak boleh yang namanya aktivitas doa bersama yang lintas agama itu, dan juga salam yang lintas agama itu. Udah ditegur oleh ulama tapi ya belum dapat perhatian ya, begitu. Kita sebagai umat sebaiknya menjaga apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Jadi cukup saja kalau kita di hadapan audiens, cukup saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja.
Dan memang herannya juga itu kan ada di akhir-akhir ini aja sebenarnya. Di masa awal-awal dulu kita tidak ada seperti itu. Sampai eranya Pak SBY itu tidak ada. Ya kan? Baru setelah era ini, setelah Pak SBY ke sini baru ada. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Karena itu sama dengan kita berdoa, bukan hanya sapaan ya. Salam itu bukan hanya sapa, tetapi doa. Salam bukan hanya sapa, tetapi doa. Karena itu doa, maka tidak boleh dicampur aduk antar keyakinan. Cukup keyakinan si pengucap salam saja. Kalau tidak mau begitu, dibuat netral saja. Selamat pagi semuanya gitu aja. Ya, daripada assalamualaikum dicampur aduk dengan berbagai keyakinan, lebih baik ucapkan saja selamat pagi semuanya. Langsung masuk sambutan, kan begitu. Jadi tidak campur aduk. Ya. Jadi kata Rasulullah, kita kembali hadis tadi, ini memang ceritanya tentang badul khalqi, awal penciptaan. Tetapi Imam Bukhari mengetengahkan terlebih dahulu hadis yang berkenaan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim orang-orang yang ingkar dan kufur kepadanya. Bahwasanya Allah berfirman, manusia selalu menghinaku padahal dia tidak pantas menghinaku. Manusia senantiasa mendustakan aku padahal dia tidak pantas mendustakan aku. Adapun adapun penghinaannya kepadaku adalah mengatakan bahwa innali waladan, aku punya anak. Wa amma takdzibuhu, adapun kedustaan mereka kepadaku adalah ucapan manusia, laisa yu'iduni kama bada'ani. Nah ini. Aku dianggap tidak bisa mengembalikan apa yang telah aku ciptakan. Itu adalah pendustaan kepadaku yang selalu dilakukan oleh manusia. Maksudnya Pak, aku sudah menciptakan alam semesta ini. Lalu dituduh aku tidak mampu mengembalikan ini kepada semula setelah nanti kiamat gitu. Itu pesan mendalamnya itu adalah banyak orang entah sadar atau tidak sadar nganggap semua ini tuh tidak akan ada balasannya gitu. Pragmatis. Melakukan dosa dan kemungkaran di dunia ini dia anggap tidak ada balasannya di kemudian hari. Itu adalah pendustaan terbesar manusia kepadaku selama ini. Nganggap aku tidak bisa mengembalikan hal seperti ini kepada keadaan sebelum. Padahal aku telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan menjadi ada. Kalau menciptakan atau mengembalikan yang tiada itu menjadi ada itu gampang sekali. Dunia ini pernah ada, lalu kiamat, hancur semua kan. Mengembalikannya tuh lebih gampang karena pernah ada. Wong dulu juga alam semesta ini nggak ada, aku adakan tanpa sebelumnya ada, itu bisa. Makanya Allah di sini sering dalam Al-Qur'an tuh menyindir logika orang-orang yang tidak percaya hari akhirat. Nganggap bahwa tidak ada kehidupan akhirat. Padahal Allah telah menghadirkan kehidupan dunia dari sebelumnya tidak ada. Dan akhirat lebih mudah karena sebelumnya ada, dibangkitkan kembali kan gitu. Akhirat itu kan hanya kebangkitan dari dunia kan. Bukan dari ketiadaan. Jadi lebih mudah ya. Menghidupkan akhirat lebih mudah secara logika manusia gitu ya. Karena pernah ada. Nah ini adalah hadis yang mengawali ya, termasuk mengawali tentang bagaimana alam ini atau manusia itu diciptakan. Manusia sering menghinaku dengan mengatakan aku punya anak, dan manusia sering mendustakanku dengan mengatakan bahwa aku tidak akan mengembalikan atau tidak mampu mengembalikan dunia. Bahkan di surat Yasin ya kalau tidak salah, itu di antara asbabun nuzulnya yang akhir-akhir itu ketika Rasul mengatakan bahwa manusia akan dikembalikan, tulang belulang itu akan hidup kembali. Itu orang-orang Quraisy kan nyari tulang ya. Orang-orang Quraisy itu nyari tulang di karungan, kemudian digebrokkan di hadapan Nabi Muhammad. Apakah tulang belulang ini
akan hidup lagi. Itu kalau kita baca surat Yasin ya tiap malam Jumat itu kan itu menjadi pengingat cerita itu gitu ya. Tah Muhammad turang tah sakarung tah. Apa yang sudah begini mau Allah bangkitkan lagi? Nah, gitu. Lalu Allah SWT mengatakan bahwa jangankan tulang-tulang itu, dulu nggak ada tulang aja bisa manusia jadi, apalagi sekarang sudah ada tulangnya, kan gitu. Dijawab dengan logika seperti itu. Nah itu hadis yang mengawali tentang peristiwa penciptaan manusia dan akhir dari kehidupan manusia. Nah, berikutnya adalah ini tentang penciptaan manusia. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang sangat dipercaya dan amanah itu mengatakan begini. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, tiap-tiap kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, diciptakan di perut ibu kalian, arba'ina yauman, itu sebagai nutfah. Sebagai apa nutfah itu? Embrio. 40 hari di perut ibu kalian. Jadi manusia itu 40 hari embrio. Nanti kalau ada yang dari medis bisa menambahkan ya. Ini keterangan hadis ini mungkin detailnya bagaimana. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian setelah 40 hari embrio itu menjadi segumpal alaqah, segumpal darah. Alaqah. Jadi embrio tadi kalau bahasa biologi itu sigot ya. Sigot ovarium yang sudah dibawahi oleh sel jantan itu menjadi embrio. Itu 40 hari di rahim itu. Makanya dokter suka mengatakan kalau baru nyantol di embrio itu jangan abrug-abrug ganteng gitu, bisa lepas lagi gitu. Jadi kalau sudah membuahi itu biarkan dulu dia 2 minggu 3 minggu biar kuat dulu. Jangan memotoran dulu, itu bisa ngegejelig. 40 hari itu sebagai nutfah embrio, lalu menjadi gumpalan darah. Ajaib ya. Nabi bisa tahu 1447 tahun yang lalu Nabi sudah tahu. Di saat mikroskop itu belum ditemukan, bahkan gambar saja itu baru orang kenal di abad ke-18 Masehi ya. Artinya kalau ada orang mengklaim foto sebelum abad ke-18 itu pasti bohong. Ya, penemunya itu orang Prancis itu, visual foto itu siapa ya? Si Louis apa gitu. Abad ke-18. Istirahat berhubungan dulu ya. Iya, betul. Jadi setelah berhubungan tuh istirahat dulu. Biar ngendap dulu embrionya itu. Dan setelah itu juga 2 minggu jangan touring dulu, Pak. Jangan memotoran, apalagi banyak speed trap itu banyak apa? Polisi tidur. Oh, bisa ngagubrak lagi itu si embrio itu ya. Nabi bisa tahu 1400 tahun coba. Makanya banyak ilmuwan barat yang masuk Islam. Dari mana Muhammad tahu ada embrio ya, ada gumpalan darah. Nah, saya nggak tahu biologisnya apa ya. Banyak masuk Islam. Nggak ada agama lain yang detail menceritakan manusia begitu, nggak ada. Kalau Al-Quran jelas surat Al-Mu'minun ya, ayat 6-12 itu rinci sekali proses pembentukan manusia. Hadis ini juga rinci sekali. Artinya Quran dengan hadis itu klop. Disampaikan oleh, kata orang barat, Muhammad yang buta huruf. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin pemuda yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, menerangkan fenomena sains yang detail, rumit dan akurat gitu. Banyak masuk Islam, termasuk profesor yang dari mana itu, Asia Tenggara, Vietnam atau Thailand tuh, seminar di Arab Saudi, masuk Islam langsung. Dari Jerman, dari Swiss ya, ahli-ahli ginekologi dan segala macam itu yang berkenaan dengan proses anatomi manusia itu banyak masuk Islam. Karena nggak ada satu kitab suci pun selain Quran, tidak ada sumber agama pun selain hadis yang menerangkan tentang proses itu. Bayangkan tuh, luar biasa.
Nah ternyata hikmah kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan tidak bisa baca tulis atau buta huruf dalam istilah sekarang itu, hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada anggapan, asumsi atau tuduhan bahwa Quran dan hadis ini buatan olah pikirnya Muhammad SAW. Supaya orang lebih yakin bahwa ini benar-benar wahyu yang difirmankan atau disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya lewat malaikat Jibril. Supaya manusia semakin yakin bahwa ini bukan pikirannya Muhammad. Karena Muhammad bukan seorang penyair, Muhammad bukan seorang akademisi, Muhammad bukan seorang filsuf, Muhammad bukan seorang pemikir. Tapi hanya penerima dan penyampai wahyu. Itu pesan terbesarnya. Itu hikmah terbesarnya. Kenapa Nabi Muhammad itu buta huruf dan buta tulis. Tidak baca, tidak tulis. Itu orang-orang barat itu sampai geleng-geleng kepala gitu. Nggak mungkin pemuda yang tidak bisa baca tulis bisa menerangkan sedetail ini. Ini pasti ada yang ngasih tahu, ini pasti ada yang mengintuisi beliau gitu. Akhirnya masuk Islam si orang-orang barat itu. Nah, tapi kadang kita tidak mau berpikir jauh seperti itu. Nerima agama itu sudah ada orang tua, sudah take for granted, udah beginilah. Jalani aja. Kalau orang barat enggak, dia dalami, dia cari, dia temukan sampai akhirnya berkeyakinan ini agama yang paling benar. Kita mah belum tentu, jangan-jangan kita sudah hidup dalam Islam puluhan tahun sebenarnya tidak meyakini amat agama kita, bisa jadi. Mungkin sudah bersyahadat ratusan kali tetapi mungkin tidak meyakini kebenaran agama ini. Atau kalau meyakini biasa-biasa saja gitu. Sementara orang barat itu sudah dalam pemahaman yang sangat mendalam, yang sangat ketemu langsung intinya, sehingga masuk Islam dengan penuh keyakinan. Nah, setelah 40 hari sebagai embrio, lalu dijadikan 40 hari berikutnya itu adalah gumpalan darah atau segumpal darah. Saya kurang tahu segumpal darah tuh maksudnya tuh kantong darah atau gimana gitu. Segumpal darah gitu. Sumayakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah gumpalan darah itu, ya segede perep lah ya. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Ini kita biar sadar, kita tuh begitu proses jadinya gitu. Yang rumit, yang ajaib, yang luar biasa. Ya, subhanallah. Makanya tidak ada satupun yang menjustifikasi kita itu sombong, Pak. Tidak ada satupun hal yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Sok naon coba? Air mani jadi embrio, jadi getih di dagingan. Hina sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada satupun yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah. Makanya kata hadis, sombong itu dimensinya dua. Satu, menolak kebenaran dari Allah. Yang kedua, menghina, meremehkan manusia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtina. Sombong itu adalah menolak kebenaran dari Allah. Dan yang kedua adalah meremehkan manusia. Seperti iblis meremehkan Adam. Itu kan sombong. Orang sombong bukan orang yang bajunya bagus, mobilnya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya, rumahnya bagus. Buat orang sombong bukan itu. Karena Allah Maha Indah, menyukai keindahan kalau itu. Orang sombong adalah orang yang menolak, tidak mau mendengar kebenaran. Dan kepada manusia mereka meremehkan. Jadi sombong itu dua, ke atas dan ke samping. Ke Allah itu tidak menerima kebenaran, ke samping itu meremehkan manusia. Bahkan iblis tegas, ana khairu minhu, aku lebih baik dari itu, dari Adam ya. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi proses jadi manusia itu semuanya itu kehinaan, air mani hina itu kan. Embrio juga sama. Dan kalau melihat tampak di sini mau dipiceun ya teh. Orang kalau melihat embrio atau air mani di depan kita itu di lantai, dibanjur pasti dipiceun. Geuleuh gitu. Nah, manusia itu sejijik itu asalnya. Al-Quran menggambarkan mimma immahin, manusia itu dari air yang hina.
Mahin itu air yang dihinakan, mahin. Maka pantas Nabi mengatakan dunia itu terkutuk kecuali 4 hal. 1, zikir. 2, doa atau ibadah. 3, ilmu. 4, satu lagi 4 apa? Kemarin kita bahas. Ilmu dibagi 2 ya, menyampaikan ilmu atau alim, ulama, dan juga pembelajar. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat kecuali 4 hal. 1, orang yang zikir. 2, orang yang doa, ibadah. Yang 3 adalah penyebar ilmu. Yang 4, pencari ilmu. Hanya 4 orang itu yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang zikir, orang yang ibadah, orang yang menyebar ilmu, dan mencari ilmu. Hanya 4 orang yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan status dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un wa mal'unatun man fiha. Dunia itu adalah mal'unah wa mal'unun ma fiha. Itu dalam Riyadhus Shalihin. Hadis yang sahih ya. Aduh kayaknya sengit kopi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa keputih. Bagi yang mau request kopi bisa langsung ke belakang. Betul Pak Haji, kemarin sudah kita sepakati sama Pak Haji Beni itu yang request kopi bisa ke belakang. Biar nggak ngantuk gitu jamaahnya. Karena kata Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid halaman 182 jilid 4, tidur saat ibadah itu sumbernya dari setan. Lagi sholat tidur, lagi zikir tidur, lagi thalabul ilmi tidur, itu sumbernya dari setan. Anu'asu fil ibadah minasyaiton. Ngantuk ya saat ibadah itu kan bisa sholat, bisa thalab, bisa zikir, itu dari setan. Termasuk Jumatan. Ya makanya ta'awuz. Solusinya 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang 2 kata Nabi, geser tempat duduknya. Kalau geser masih ngantuk, berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk, ambil air wudu. Itu kalau zaman sekarang ditambah lagi ngopi, apalagi yang arabica, itu langsung cenghar. Jangan kasih gula, kalau mau ya gula berem sa ujung kuku saja biar nambah pelem gitu ya. Nah kembali ke kopi, tadi bahwasanya manusia itu berawal dari kehinaan, maka tidak ada satupun yang dia pantas sombongkan di hadapan Allah. Maka Allah mengancam barang siapa yang berlaku sombong, karena sombong itu adalah selendangku kata Allah. Sombong itu selendangku. Siapa yang memakainya, kusikat nanti. Al-kibriya uridai wal azamatu siyabi faman naza'ani fi ahadun azabtuhu. Ada Al-Mufrad, kitabnya begitu. Bahwasanya sombong adalah selendangku, siapa yang merebut selendangku pasti kusikat. Fir'aun telah merasakannya, Namrud telah merasakannya, Abu Jahal telah merasakannya. Siapa lagi? Sebutkan tiran-tiran yang sombong dulu, pernah merasakan semua, disikat semua, tidak tersisa. Zaman dahulu. Kalau nyebut zaman sekarang takutnya kena delik. Zaman dahulu ini. Zaman dahulu. Ya kalau zaman dahulu masih didelik ya silahkan delik Quran sekalian, gitu. Zaman dahulu ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu alasan pun manusia berlaku sombong. Summa yab'asullahu malakan fayu'mar bi arba'i kalimatin. Setelah sempurna 120 hari, embrio sudah sempurna jadi darah gumpalan ya. Darah menggumpal jadi daging 40 hari, total 120 hari. Nah, 121 hari besoknya berarti itu mulai ditiupkan ruh atau nyawa oleh siapa? Oleh Allah melalui perantara suruhannya yaitu malaikat. Yab'asullahu malakan, Allah mengutus malaikat yu'mar dan disuruh malaikat tersebut fayu'mar bi arba'i dengan menuliskan untuk janin bayi ini 4 perkara.
dituliskan 4 perkara saat janinnya itu sudah bernyawa. Makanya KB kalau sudah melewati 120 hari hukumnya haram. Karena dia membunuh nyawa. Kalau mau adalah KB sebelum itu. Artinya cegah kehamilannya, bukan setelah jadi dibunuh, bukan, tapi cegah kehamilannya. Makanya untuk KB di Indonesia itu relatif aman dan tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena yang dicegah itu sebelum terjadinya. Baik dengan IUD itu kan dicegah alirannya kan, ataupun dengan spiral itu dicegah alirannya, ataupun dengan pengaman ya, itu dicegah sebelum sebelum apa istilah dokternya itu, sebelum opulasinya ya istilahnya, sebelum itunya gitu. Maka KB di kita itu relatif aman secara fikih dan aman secara medis. Kalau dulu dalam Islam metodenya ada azal. Azal itu adalah sang suami itu mengeluarkan kelaminnya ketika mencabut kelaminnya ketika sebelum ejakulasi. Itu KB Islam itu, KB syari. Ya. Zaman sekarang kondom, zaman dulu enggak. Dicabut. Dicabut. Jadi artinya supaya ejakulasinya di luar. Itu para sahabat Nabi melakukan hal itu. Ya. Di dalam hadis kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami terbiasa melakukan azal padahal Quran saat itu masih turun. Artinya apa? Tidak ada larangan. Ya, KB yang Islami itu yang dicontohkan oleh orang-orang dahulu itu dengan cara tradisional, yaitu mencabut kemaluan sebelum terjadinya ejakulasi. Ya, tapi itu kan programnya begitu. Kalau memang program menjarangkan kehamilan atau mencegah kehamilan, pugu eta berat nanti dedinya. Maka cara modern lah bisa ditempuh dengan tadi oleh Pak Haji sebutkan kondom misalkan dengan pengaman ya, atau dengan kondom wanita itu lebih aman. Yang penting ketentuannya tadi tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan setelah janin itu menjadi manusia, udah bernyawa 120 hari. Kalau sudah 120 hari zakat fitrah pun sudah wajib walaupun dia meninggal di perut. Ya, karena zakat jiwa itu kan. Nah, apa 4 hal yang disuruh Allah mencatatkan kepada manusia itu oleh malaikat? Wa yuqalu lahu uktub. Hai malaikat, tuliskan bagi janin tersebut amalahu, amal perbuatannya. Ini akan jadi jelma bedegong atau jelma bager, jelma soleh, itu sudah dicatat dulu itu. Aya nu bedegong, aya nu bager, aya nu bangkawarah, aya nu soleh, aya nu lungguh, aya nu berangasan, sudah ditulis itu. Aya nu penjahat, ini orang baik, semua sudah ditulis. Semua sudah ditulis. Nah, yang kedua, wa rizqahu, rizkinya. Rizki sudah dipincukan. Maksudnya udah tikus truk tidungdungnya, anggap jatahnya sakitu. Kalau rezeki itu kerja keras, harusnya tukang beca yang paling kaya. Kalau rezeki itu hasil kerja keras, kuduna tukang angkut batu atau pasir numpang beungharna. Atau kuli aduk. Pasti pangbeungharna lamun kerja keras. Kalau kerja itu orang paling kaya itu orang duduk-duduk saja, supir kudu pangbeungharna. Diuk wae bari ulin gawena gitu kan. Tapi kan tidak begitu. Ya. Kalau kekayaan atau rezeki itu karena pikiran yang cerdas, kudu nama profesor nu barotak nu pangbeungharna. Tapi kan henteu. Malahan aya profesor nu ditewak gara-gara eta kan gitu. MBG kan gitu ya. Karena informasi sudah umum, sudah resmi formal, jadi saya sampaikan. Nah, jadi rezeki itu tidak berkaitan dengan kepandaian, dengan apa itu? Satu lagi keras, kerja keras, duduk. Dulu ada yang bilang, ya Allah, jadikanlah rezekiku mudah sehingga aku bisa nyari rezeki sambil duduk. Akhirnya jadi supir, ditakdirkan jadi supir kan gitu. Ya Allah, karuniakan aku mobil yang 2 pintu seperti orang-orang. Di benak dia itu 2 pintu itu bukan Ferrari atau apa ya, Porsche gitu. Ternyata 2 pintu teh kolbak gitu ya. Kolbaknya 2 pintu sama Pak. Gitu. Jadi
apa namanya kadang-kadang manusia itu begitu sudah dipincukan. Yang terakhir adalah wa ajalahu. Yang ketiga maksudnya ajalnya, mati di mana, kemudian bagaimana matinya, dengan siapa matinya, lagi ngapain, itu semua sudah tercatat. Yang terakhir adalah yang keempat sakiyun am sa'id, bahagia sangsarana. Sudah dikonsep, sudah ditulis dan tidak akan pernah mengering setelah itu. Tulisannya itu maksudnya tidak akan pernah berubah lagi, sudah mengering gitu. Sudah tidak ada lagi perubahan. Nah, permasalahannya kenapa kita masih disuruh berusaha dan beribadah kalau sudah ajalnya sudah pasti, kemudian amal perbuatannya sudah pasti, rizkinya sudah pasti, bahagia sengsara sudah pasti. Kenapa disuruh beramal dan berusaha? Dua alasan. Yang pertama, disitulah letak beribadahnya kita. Perintah Allah kita untuk beramal, berusaha. Perintah Allah kita beribadah. Perintah Allah kita berusaha menjalankan itu suatu ibadah. Yang kedua, ajal, rizki, amal, bahagia tidak bahagia yang sudah Allah catatkan kepada kita di saat janin kita dikandung ibu itu. Catatan itu tidak pernah kita ketahui sekarang. Yang ditulis untuk kita tuh kita tidak pernah mengetahui apa yang dituliskan. Karena kita tidak pernah tahu yang dituliskan dan kita sama sekali tidak memiliki ilmu tentang apa yang dituliskan kepada kita, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar sebaik mungkin sambil memasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena kita nggak tahu mati di mana, rezekinya berapa, amalnya bagaimana, bahagia tidak, itu tidak diketahui. Maka cukup kita itu ikhtiar sebaik mungkin dan memasrahkan, menyandarkan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, dan intinya adalah supaya ilmu-ilmu yang kita dapat itu menambah keyakinan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menghadirkan kita, memberikan kita hidayah di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.